Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, dan adik-adik yang saya cintai, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka puja bakti dan juga mendengarkan dhamma. Sebelumnya mari kita menghormat junjungan kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Pada hari ini setiap minggu kita melaksanakan puja bakti dan juga dilanjutkan meditasi serta pencerahan dhamma. Memang untuk belakangan ini dalam kegiatan puja bakti agak berisik mungkin ya, benar di sini. Apa nanti mungkin diarahkan ini ditutup, yang buka sebelah situ. Ya agak ya tidak begitu ramai. Ya memang situasinya kita harus memaklumi. Dan karena situasi dan kondisi, ya kita harus ya mengalah dan juga kita harus menjalankan apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan setiap hari. Mungkin ini pas hari Minggu ya, hari Minggu kira-kira. Adik-adik, ibu dan bapak yang saya hormati, ada yang tahu setiap tanggal 2 Oktober merayakan hari apa setiap tahunnya ya? Ada yang tahu? Ada mungkin ingat? Ya mungkin lupa ya, atau mungkin tidak dirayakan masalahnya, jadinya tidak ingat tentang hari raya itu. Bahwa tanggal 2 Oktober setiap tahun diperingati sebagai hari tanpa kekerasan internasional. Itu sesuai dengan mengenang ataupun tindak tanduknya serta perbuatannya Mahatma Gandhi itu tidak melaksanakan atau melakukan sesuatu kekerasan. Yang diinginkan ataupun yang diharapkan di dunia ini tanpa kekerasan, artinya dianjurkan untuk perdamaian. Padahal sampai saat ini kan peperangan masih ada, memang itu kekerasan. Padahal kita mendengar di berita maupun di mass media itu malah tambah gencar kekerasan tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan hari anti kekerasan tersebut, pihak-pihak yang berperang merasa sikapnya itu menginginkan perdamaian, tidak kekerasan, dan selamanya artinya tidak menuju ke arah kebencian. Karena kekerasan tersebut awalnya memang dimulai dengan sesuai dengan ajaran Sang Buddha, itu adalah kebodohan. Dan setelah kebodohan itu mesti diikuti dengan
kebencian, keserakahan. Nah, kebodohan di sini mungkin tidak mengetahui aturannya, aturan dulu, atau tidak mendalami dhamma ataupun tidak mengetahui tentang dhamma, bahwa sesuatu kekerasan itu secara manusiawi harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Tapi ternyata ada negara juga yang melakukan kekerasan sampai dilaksanakan sesuatu konferensi PBB pun tidak bisa selesai. Entah itu penyebabnya tidak tahu, apa mungkin sudah ada watak dari negara tersebut sehingga tidak bisa didamaikan untuk bisa damai, sehingga dalam melaksanakan pembangunan di negara tersebut dengan baik, nyaman, dan aman. Itu kira-kira pandangan saya, sehingga di sini sesuai dengan ajaran Buddha bahwa kita diharapkan tidak melakukan kekerasan. Contoh saja di Kabupaten Klaten setiap hari ada kekerasan, baik terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap ibu-ibu, dan juga terhadap orang yang tidak tahu ujung pangkalnya mengalami kekerasan. Seperti klitih, kalau di sini kan sudah terkenal tindak pidana klitih. Sehingga di penegak hukum, aparat penegak hukum itu sibuk ngurusi kekerasan yang ada di Kabupaten Klaten. Setiap saat, setiap hari, apalagi dengan adanya momen-momen seperti ini, pasti ada kontra terhadap ya lawan dan juga terhadap ya saingannya, sehingga ada sesuatu yang tidak nyaman dalam perjalanan kontestasi tersebut. Di dalam data di Kabupaten Klaten banyak juga adik-adik, anak-anak juga mengalami kekerasan, serta ibu-ibu juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan di pengadilan agama banyak kasus perceraian karena alasannya yaitu juga banyak yang alasan kekerasan dalam rumah tangga. Dan di Polres pun anak-anak banyak yang mengalami kekerasan baik secara fisik, psikologi maupun secara seksual, sehingga yang dilakukan oleh pejabat-pejabat baik dari Komisi Perlindungan Anak itu sudah banyak aturan-aturan yang dikeluarkan, juga sudah banyak orang yang ataupun anak yang mengalami kejadian tersebut, tapi tetap masih ada masalah ataupun perkara tentang kekerasan tersebut. Nah, mungkin di sini anak-anak tersebut biasanya kalau di kehidupan sehari-hari kan biasanya ada rumah tangga yang tidak memperhatikan anak-anak yang di rumah tangga tersebut, sehingga dia bebas untuk berekspresi
sehingga lupa bahwa itu sudah malam atau sudah jam pulang atau sudah jam istirahat, sehingga dia main. Ada kasus bahwa pada waktu main ternyata ada orang yang mungkin usil atau sengaja untuk melakukan perbuatan kekerasan tersebut dengan cara melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan seksual, sehingga anak tersebut menjadi tidak istilahnya normal atau trauma atas kejadian tersebut. Dan orang yang melakukan tersebut pun tidak sebaya. Ini sudah sepuh melakukan perbuatan tersebut. Nah, di sini kita akan artinya tidak bisa memprediksi itu kejadian tersebut harus pelakunya di bawah umur atau dewasa ataupun orang tua. Kadang ada juga yang sudah punya cucu atau kakek-kakek juga melakukan perbuatan seperti itu. Itu komentar saya agar dalam setiap tahunnya itu sudah diperingati bahwa dianjurkan hari raya tanpa kekerasan ataupun anti kekerasan. Kekerasan di sini sangat serius dalam hari-hari ini, di mana saja dan dalam berbagai bentuk seperti kekerasan fisik tadi dan kekerasan psikologi dan juga kekerasan seksual yang saya sampaikan tadi. Dan anak-anak sekarang, terutama anak-anak yang banyak mengalami kejadian tersebut. Di jalanan kadang-kadang anak itu juga ikut melakukan kekerasan, menginginkan bahwa secara fisik ataupun secara mental dia diajari agar menunjukkan jati dirinya itu pemberani, sehingga tanpa ada kendala dari dirinya sendiri juga dari orang tuanya, sehingga melakukan perbuatan tersebut sehingga mengakibatkan luka pada orang lain ataupun menjadi orang lain menjadi korban sampai meninggal juga ada, sampai mengalami luka berat juga ada, luka ringan juga ada. Sehingga kekerasan tersebut menjadi perhatian dari aparat penegak hukum, sehingga munculnya kejadian tersebut menyebabkan berjaga-jaga untuk kita semua sebagai masyarakat dan juga sebagai oknum dan juga sebagai kita penganut agama ataupun yang memegang ajaran Dhamma, kita memberitahukan kepada adik-adik ataupun kepada perempuan dan juga kepada orang tua, dianjurkan tidak melakukan hal-hal yang melanggar ataupun melakukan kejahatan, karena dengan kejahatan tersebut kita juga secara manusiawi, secara tidak langsung kita juga melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan Dhamma, sehingga ancaman dalam perbuatan tersebut secara duniawi juga kita lakukan di kehidupan ini, dan di kehidupan yang akan datang pun juga kita harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Sesuai dengan ajaran Dhamma bahwa
kebodohan bermakna tidak mengetahui, tidak memahami dan mengerti dengan benar hukum kesunyataan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum 4 kenyataan mulia maupun hukum 3 corak umum. Apapun yang sekarang kita dapatkan, kita miliki, termasuk diri kita sendiri, sesungguhnya dalam kondisi mengalami perubahan dan tidak kekal adanya. Maksudnya, kita pasti mengalami perubahan. Perubahan tersebut pasti ada, dan dalam kehidupan ini juga tidak akan kekal. Makanya dianjurkan bahwa kita jangan melakukan kejahatan dan tidak melakukan sesuatu di luar dari tuntunan ajaran Dhamma, sehingga dengan tuntunan tersebut kita bisa secara pelan-pelan tidak berbuat yang tidak dikehendaki, baik secara duniawi maupun secara rohani, sehingga dalam kehidupan kita tenang dan tidak ada unsur bahwa ada kebencian dan juga keserakahan, karena keserakahan tersebut juga bisa menyebabkan kebencian karena kita merasa ada keserakahan dan kebencian sehingga pikiran kita tidak terkontrol dan tidak bisa mengendalikan diri. Sesuatu yang ada di pikiran atau benak kita itu adalah permusuhan. Dengan permusuhan tersebut mengakibatkan sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi. Dalam kitab suci Dhammapada syair 5 disebutkan, kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Seperti tadi yang kita alami dari suara musik itu, kita kan mesti merasa tidak nyaman ya. Tapi kita secara cinta kasih memberitahu, ini baru ada acara puja bakti, mohon waktunya. Saya tadi sudah jadwalkan jam 6 sampai jam 8. Nanti kira-kira Bapak Ibu kalau ada acara yang mungkin tadi katanya ada yang amen, sehingga diberitahu. Karena tempatnya bukan di bawah tapi di atas. Sehingga tadi lupa memberitahu satpamnya. Sehingga saya datang ke sana, saya undang yang di atas dan turun. Alasannya begitu, ada ngamen, sehingga tidak tahu kalau ada puja bakti. Kemudian saya sampaikan untuk kegiatan kita setiap hari Minggu dan hari Jumat. Nah, mohon waktunya 2 jam agar musiknya itu dimatikan dulu. Nah, tadi dia mintanya dikecilkan, tapi kita kalau dikecilkan masih dengar karena dari atas otomatis kan suaranya ke sini karena angin. Nah, itu secara ajaran Dhamma kita memang tidak enak, tapi kita harus menyikapi dengan cinta kasih sesuai dengan ajaran kita, yaitu metta, sehingga kita dalam menjalankan ibadah bisa berjalan enak, nyaman. Di sana juga timbal balik juga merasa menghormati kita dan juga menghargai kita, kita juga menghargai mereka. Jadinya kita imbang, jadi ada keseimbangan. Kekerasan yang merebak di masyarakat dapat bersumber dari dalam diri dan juga dari
luar dirinya. Kekerasan itu memang bisa terjadi karena diri kita sendiri dan juga faktor di luar kita sendiri. Karena diri kita sendiri kan sudah diketahui ataupun dimaknai juga dan disinggung dalam ajaran Dhamma. Kita harus bisa mengendalikan diri sehingga apabila mengalami hal-hal yang tidak nyaman, tidak enak, dan juga tidak berkenan, itu dikendalikan pikiran kita sehingga apa yang menjadi keinginan ataupun ketidakinginan tersebut bisa mengurangi sesuatu yang tidak diharapkan sehingga diri kita itu bisa pelan-pelan bisa mereda dan tidak merasa emosi dan tidak marah. Dan itu pun bisa dilakukan dengan cara selain kita mengendalikan diri, juga kita berusaha untuk mengendalikan diri apa yang sudah dilakukan setiap selesai membacakan parita, yaitu bermeditasi. Kenatipun sementara, tetapi itu pun sebagai ajaran kita lakukan dengan baik dan bisa diulangi setiap saat, tidak di sini saja, tidak di wihara saja, tetapi bisa dilaksanakan setiap saat, baik kita sedang melakukan pekerjaan maupun sedang berjalan maupun sebelum tidur, dan kita bisa dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang disampaikan dalam ajaran Dhamma. Bagaimana caranya melakukan? Dengan cara kita bisa mengucapkan dengan kata-kata setiap saat, baik di perjalanan maupun di rumah maupun sedang bekerja, yaitu semoga kita ataupun semua makhluk hidup sehat, sejahtera, bahagia, dan damai. Semoga guru kita sehat, sejahtera, bahagia, dan damai. Semoga saya sehat, sejahtera, bahagia, dan damai. Berulang-ulang seperti itu. Sehingga dengan kita melakukan ataupun menyampaikan ataupun mengucapkan kata-kata tersebut, kita bisa mengendalikan pikiran sehingga pikiran menjadi tenang, dan apa yang merasa tidak enak di pikiran dan batin bisa terkendali pelan-pelan, sehingga kemampuan kita untuk mengatasi itu mengendalikan diri bisa sesuai dengan ajaran Dhamma. Semua memerlukan cinta kasih dan kasih sayang, termasuk dunia. Jadi sesuai yang di depan, setiap tanggal 2 itu kita ataupun dimerayakan anti kekerasan, disikapi dengan hal-hal yang berguna, tidak melakukan kekerasan. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang yang bermoral, kita punya ataupun mengharap etika moral kita dilaksanakan dengan baik, jangan sampai lepas kendali, bahwa dalam kehidupan sehari-hari, baik di kehidupan
bermasyarakat, berkehidupan di keluarga, kita mengendalikan diri agar kekerasan tersebut tidak terjadi, dan jangan lupa untuk memberitahu atau mengharapkan pembinaannya kepada masyarakat sekitar di waktu kita mungkin pas kumpul-kumpul di RT ataupun ada kegiatan sosial, menyampaikan hal-hal yang sifatnya mengarah ke anti kekerasan, sehingga wujud dari kita melakukan puja bakti dan juga etika moral kita bisa berjalan dengan baik dan bisa diterima oleh sosial di masyarakat, dan diharapkan bahwa dari masyarakat menerima bahwa kita selama ini sudah sesuai dengan ajaran Dhamma dan tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh ajaran Dhamma. Itu sehingga dari tangkai-tangkai yang kecil setelah dirangkai akan menjadi apa yang diharapkan kita semua, bahwa semua yang diharapkan kekerasan itu tidak terjadi, baik di rumah tangga, di masyarakat maupun di dunia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu.